Hai, selamat datang di Z-Talk, tempat ngobrol santai mengenai personal branding. Dan gimana sih caranya kita tahu tentang diri kita? Kenalin, aku Nada. Dan aku Disti, yuk ngobrol bareng kita. Dis, menurut kamu personal branding sendiri itu seperti apa sih? Apa ya Nat ya? Teman-teman, kalian tahu nggak personal branding itu apa? Apa kita kasih tahu aja ya Nat? Boleh. Kalau menurutmu personal branding itu apa sih? Kalau menurutku ya, personal branding itu dimana kita ketika nggak ada di ruangan itu, semua orang yang ada di ruangan itu membahas tentang kita. Kalau menurutku sih gitu. Kalau kayak gitu, jatuhnya gibah nggak sih Nat? Ya iya sih. Tapi kayak bener kan? Kalian juga merasakan kan? Ketika kita nggak ada di ruangan, terus kita diomongin tuh. Nah, maka personal branding itu berhasil di kalangan-kalangan orang tersebut. Entah itu personal branding kita baik atau buruk, tapi ya kita usahakan baik sih, Dis. Seumpama nih di ruangan setelah rapat, kita diomongin tuh, tapi diomongin dengan yang hal baik-baik seperti itu. Ini nih, Disti, dia jago public speaking, dia suka bermain sepeda, seperti itu. Kalau kataku kayak gitu. Tapi kalau aku ya Nat, personal branding itu kayak sejenis ketika kita ngelakuin suatu hal, suatu kegiatan yang bisa nunjukin ke orang lain, ini loh value-ku gitu. Gitu. Ini loh brandingku, ini loh hal yang baik buat ditunjukin ke orang lain, buat mereka itu tahu, oh ternyata aku itu seperti ini. Gitu. Jadi tentang value dan citra baiknya kamu gitu ya. Ya. Dan biasanya kayak gitu tuh kebanyakan di sosmed nggak sih, Dis? Jadi orang-orang itu ngelihat kamu itu di sosmed seperti itu. Nah, apalagi kalau Gen Z biasanya itu upload di medsos, di Instagram, bener, bikin bener. snap atau bikin postingan atau banyak lain, contohnya bikin TikTok. Gen Z kan sering juga kan ya, buat makanya itu. TikTok. Nah, seperti itu. Gitu. Ya itu juga termasuk. Makanya kayaknya kita harus ngundang narasumber nggak sih? Narasumber yang benar-benar dia itu paham tentang personal branding. Kira-kira kamu ada nggak rekomendasi narasumber di Gresik ini? Ada Kurang nggak? tahu ya. Kalau kamu? Kayaknya aku ada kenalan sih. Dia itu influencer muda yang lulusannya itu lulusan di sini juga. Jadi dia dia juga. Ya, dia kayak setelah lulus ini dia berhasil mempersonal brandingkan dirinya. Jadi dia mendapatkan kebaikan dari hal itu. Tuh. Gimana kalau kita undang aja Boleh. buat Yuk. teman-teman dan kita Agar bisa tahu lebih dalam ya tentang Iya, personal branding itu sendiri. Yuk. Boleh. Nah, di sebelahku saat ini sudah kedatangan narasumber yang bernama Mbak Dinda Virgi Septiandari, usia 22 tahun, seorang reviewers dari Gresik. Ya, boleh disapa dulu Mbak Dinda. Hai. Nah, langsung saja kita coba tanya-tanya hal apa aja sih kegiatan saat ini yang dilakukan oleh Mbak Dinda sebagai seorang reviewers di daerah Gresik saat ini. Nah, Mbak Dinda, saat ini kegiatan-kegiatan sehari-harinya Mbak Dinda itu ngapain aja sih? Oke. Nah, kalau kegiatan sehari-hari aku sekarang itu bisnis sih, lebih tepatnya. Karena kan aku ini ya alumni kewirausahaan lah ya. Nah, jadi harus punya bisnis sendiri. Nah, selain itu aku juga biasanya ngonten, nge-review entah makanan atau ya tempat-tempat wisata lah ya, kayak gitu sih. Tapi sebelumnya itu aku nggak bidangku sih. Jadi kayak
apa ya, reviewer itu bukan bidangku sebenarnya gitu. Oh, berarti ini tuh awalnya itu Mbak Dinda itu coba-coba terlebih dahulu atau gimana gitu? Kalau aku itu dari SMA ya kayaknya ya, SMA itu udah pernah coba bikin video ya kan. Cuman Iseng-iseng ini gitu ya? iya nggak ada mukanya. Jadi kayak misal nih kayak ini gelas, ya udah aku nge-review gelas doang yang nggak ada mukanya. Oh, Paham nggak sih? berarti foto produk gitu ya? Video Sejenis- produk Oh, ya. aja. Nah, terus selain itu aku kan emang lebih ke foto model sebenarnya, entah hijab atau baju ya, fashion gitu aja sih. Baru-baru ini aku baru berani ya buat nunjukin kayak nge-review barang ya, produk gitu yang kelihatan mukanya. Nah, ya baru SMA kuliah ini, waktu kuliah itu aku pernah nge-review ini jajannya waktu di kantin. Oh, Jadi kayak yang di belakang itu, yang apa, makanan apa? jadi kayak keseharianku ya. Nah, daily activity, terus habis itu aku bikin konten di kantin yang jual sosis itu loh. Oh, Nah. yang tante belakang sebelah Betul S. banget. Itu berarti awal mula Mbak Dinda buat coba review makanan. Pokoknya itu ya kayak yang mulai dari itu juga, terus lebih ke daily activity juga sih, gitu. Ya kan, soalnya kalau zaman kuliah itu kan banyak banget ya kegiatan, itu organisasi Iya. atau waktu kelas Iya, ya kan, itu kan masih bisa dibikin konten gitu kan. Nah itu memang terakhir sih waktu apa ini namanya mau lulus. Mau siapan baru kelihatan sidang-sidang. wajahnya. Sebelumnya tuh nggak pernah, kayak ya udah nggak pernah VO, cuman ngevideo oh tempat ini bagus, ya udah aku videoin lokasinya doang, nggak ada akunnya gitu. Kalau ada akunnya pun cuman belakang doang gitu, nggak mau nunjukin mukanya. Nah, kalau boleh tahu bisnis yang Mbak Dinda jalanin saat ini tuh bisnis di bidang apa dan mulainya itu sejak kapan? Kalau aku tuh gini ya, aku cerita dulu Iya, nih ya. Kalau bisnis itu sebenarnya aku dari SMP udah bisnis ya. Jual kebab Oh, dulu. kecil-kecilan gitu ya. Kalau zaman sekarang kan udah banyak ya, kayak kebab harga 5.000 gitu kan udah banyak. Tapi di zamanku SMP itu hampir nggak pernah ada kebab di harga 5.000-an, yang mini itu loh. Iya, Nah, itu kan. Terus aku jual di tempatku sekolah SMP waktu itu ya. Nah, akhirnya aku, oh berarti memang dari bidangku tuh suka jualan sebenarnya. Nah, akhirnya entah apa, jualan apapun tuh tetap aku kembangin gitu ya. Jual makanan, aku sempat jual baju juga, ya mulai fashion tas gitu-gitu. Waktu COVID itu juga pernah aku sampai bikin toko ya, memanfaatkan garasi rumahku. di rumah. Akhirnya aku jadikan toko. Nah, terus akhirnya wah kok COVID gitu kan. Akhirnya juga kalah saing sama Ya, orang-orang online gitu, online waktu itu. Akhirnya udah aku tutup. Terus aku pernah jualan apa ini, jajan. Nah, ini yang paling aneh sih. Jadi aku tuh pernah open just tip ya waktu itu di Singapura kalau nggak salah. Nah, uang just tip itu tadi kayak keuntunganku gitu. Tahu nggak, aku malah jualan ciki. Oh, Malah aku puter buat jualan ciki. iya Jadi soalnya aku bingung uangnya itu mau aku pakai apa. Akhirnya daripada nganggur uangnya, daripada tak buat beli sesuatu yang kurang nggak- bermanfaat. nggak manfaat, ya udah akhirnya aku sampai jualan ciki. Sampai temanku bilang gini, ini kamu yakin tak jualan ciki gitu kan? Loh iya, soalnya daripada uangku tak pakai yang nggak jelas ya kan, ya udah aku puter apa, jualan ciki aja. Sampai tau nggak, aku jualan bawang merah. Bawang merah, cabe itu. Sampai temenku tuh kayak heran gitu loh, kayak apapun kok dijual. Terus ya wes lah, gak apa-apa, toh ya itu uangnya ya
daripada nganggur ya tak puterin puter terus. aja gitu kan, meskipun ya kecil-kecilan. Terus habis itu aku jualan apa lagi ya? Nah, oh ya, aku sekarang itu jualan siomay ayam. Oh, Siomay ayam di rumahku. Siomay ayam frozen atau mau ready to eat juga bisa. itu pesannya sistemnya PO atau bisa datang ke rumah langsung atau bisa lewat online? Kalau ada stoknya ya bisa langsung datang sih. Cuman karena aku kan bikinnya juga gak banyak-banyak ya, kayak ya cuman 20 pack, berapa pack gitu aja. Nah, nanti kalau misalkan udah habis ya udah aku langsung bikin lagi. Atau kalau mau ikutan PO ya bisa gitu. Nah, selain itu aku juga biasanya endorse. Aku endorse itu dari dulu sih, dari zaman SMA itu udah aku belajar open endorse, dan zaman SMA pun itu temenku ngendorse aku kayak kacamata. Tahu kacamata yang unik gitu loh, tahu nggak sih, kayak yang kecil Korea. yang buat fashion Nah, itu, itu. buat gaya-gayaan. Itu aku pernah di endorse. Itu mulai dari hal kecil ya itu ya. Itu hal kecil dulu. Akhirnya oh ternyata aku tuh suka loh nge-review kayak gini. Terus zaman SMP itu juga ini apa, tahu nggak, masker organik, tahu nggak? Oh ya, yang buat ini malam hari itu ya. Yang kayak Yang harus diaduk diaduk dulu dicampur dengan biasanya itu rose water. pakai rose water. Nah itu aku tuh suka review sampai apapun yang berhubungan dengan skincare waktu itu ya, itu aku review sampai teman-temanku yang mungkin belum pernah nyobain, nyobain. Tapi ya itu lagi nggak ada mukanya, cuman sekedar kayak ya update status, bikin video doang, atau cuman sekedar foto terus tak kasih tulisan gitu aja sih. Jadi nggak sedetail yang harus nyobain gitu, nggak kayak gitu. Ya itu terusannya lama-lama selain foto lah kok ternyata nge-review kelihatan mukanya itu juga lebih menarik gitu loh, sampai orang tuh ya akhirnya mengenal gitu loh. Itu sih. Berarti dari saya simpulin kalau Mbak Dinda ini coba kita buat mencoba hal baru, jangan sampai gimana ya, kayak kalau zaman sekarang kan kayak nggak pede, malu atau lain sebagainya. Itu mungkin coba hal-hal yang bisa dikembangin lagi ke diri kita masing-masing. Ya itu, kalau misalkan emang masih belum apa ya, kayak berani atau masih malu lah ya buat nunjukin muka ya. Nah, itu ya udah kita ngevideo bareng yang enggak ada mukanya kayak itu, dan di akhirnya ketika udah berani, oh ya udah aku bikin langsung sama mukanya gitu. Nah, kan Mbak Dinda ini seorang reviewers ya, berarti kan kontak sama penjual atau kontak sama pengikut-pengikut Mbak Dinda. Nah, sebelum Mbak Dinda ngonten kan pasti menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum ngonten. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa aja sih yang Mbak Dinda siapin buat sebelum Mbak Dinda ngonten itu? Yang pasti skrip ya. Ya. Soalnya kan misal nih aku tetap nggak malu buat menawarkan endorse. Jadi kayak misalnya nih, kayak aku kan ini mau ke Malaysia misalnya. Nah, itu aku ya bakal menawarkan kayak, mau nggak sih endorsein aku, nanti aku bakal shoot di Malaysia loh, kayak gitu. Aku tetap akan menawarkan ke teman-temanku, ke orang-orang yang dulu pernah endorse aku, itu tetap. Nah, selain itu kan nanti bakal aku kasihkan dulu, oh ini loh skripnya yang bakal aku buat. Nah, nanti temanku, oh ini ada yang nggak cocok nih, atau emang apa nih yang kurang, kayak gitu, masukan-masukan kayak gitu. Jadi emang skrip itu emang yang pertama ya, yang harus biar kita tuh nggak bingung buat apa ya, mau ngelakuin apa ya, bingung nih pas udah nyampe ke lokasinya malah Ya ngeblank ya kan, nggak mungkin. Jadi harus disiapkan, oh scene yang pertama harus ngelakuin ini, scene yang kedua harus ini, kayak gitu sih.
Oke, udah nggak kerasa ya Mbak ya, udah di segmen kedua tadi Mbak Dinda udah ngobrol-ngobrol sama Disti di segmen pertama dan ini aku mau ngelanjutin dikit nggak apa-apa ya Mbak ya? Oke, nggak apa-apa banget. Jadi di tadi segmen pertama kan Disti membahas kalau Mbak Dinda itu udah mulai belajar itu dari kecil, udah percaya diri dari kecil dan udah memulai cara berkomunikasi itu dari kecil. Nah, cara Mbak Dinda itu membangun ciri khas Mbak Dinda sendiri dan menemukan itu tuh gimana? Kalau menemukan ya, Ya. orang tua sih. Oh, orang tua. Jadi nurun ke Jadi, Mbak Dinda. Orang tua aku itu yang tahu kebiasaanku kan. Nah, iya. jadi kayak bawel, banyak omong. Nah, itu ya jelas orang tua aku yang menemukan. Dan aku juga suka foto. Oh, Itu foto. dari apa ya? Orang tua aku mengetahui itu, akhirnya aku disuruh mengembangkan. Jadi kayak Didukung ya berarti ya. didukung. Nah, kalau yang soal kayak bisnis ya, Ya. tadi kan aku sempat bilang kalau bisnis dari kecil ya kan. Ya. Enggak dari kecil sih ya. Ya agak kecil-kecilan. dewasa, kecil-kecilan. Nah, kalau untuk yang bisnis itu bayangin ini agak aneh ya. Mungkin banyak orang yang nggak percaya ya kan ya. Ya. Jadi aku diceritain sama mamaku itu gini. Anak-anak kecil itu kalau ditanyain cita-citanya apa itu pasti jawabnya dokter, Dokter, guru, polisi, gitu. guru, betul. Tapi jawabanku tuh beda. Apa Mbak? Kalau boleh tahu. Jualan di pasar. Jualan di pasar, guys. Beneran. Itu aku rasa, hah, masa iya sih aku ngomong kayak gitu gitu loh. Iya, Kan iya. anak kecil Iya. ngomong ditanya cita-cita Iya. gitu loh. Kok aneh sendiri Iya, gitu loh, aneh maksudnya itu sendiri, beda bukan sendiri dari temen-temennya beda, ya. bukan aneh ya. Anak kecil kan kadang yang tahu kan ya guru, Iya, dokter dokter. gitu kan. Enggak, ini beda, aku jalan di pasar ya. Lah itu Mbak Gitu. Dinda itu Nah. dari apa pemikirannya sendiri atau cuma terbesit nggak tahu ngarang apa Enggak tahu. Jadi Soalnya nggak TK. ingat gitu. TK itu jadi ditanyain sama guru, ayo cita-citanya apa anak-anak? Jawabnya jualan di pasar. Mungkin ada kerabat atau orang tuanya Mbak Dinda yang berkecimpung di dunia pasar mungkin. Kalau di pasar sih mama papaku enggak ya. Enggak. Soalnya mereka itu kerjanya ya apa di pabrik juga gitu. Jadi Gitu. enggak ada. Cuman jualan iya, tapi kan kok bisa anak sekecil itu ngomong jualan di pasar. Nah, terus selain itu orang tuaku juga menemukan bakatku yang suka foto. Akhirnya Suka foto. orang tuaku dulu waktu SD itu ya, kelas berapa gitu, manggil fotografer buat ngetes bener nggak sih si anak ini itu tadi sukanya foto. Ternyata benar. 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 Jadi katanya fotografernya, Mbak Dinda ini fotogenik gitu. Bener banget. Makanya akhirnya dikembangkan. Nah, niatnya dulu itu mau foto model. Gitu. Kayak kelas gitu loh. Ya, ikut kelas. Sekolah gitu kan. Cuman ternyata di Gresik waktu itu belum ada. Adanya di Surabaya. Jadi terlalu jauh. Akhirnya nggak jadi. Gitu. Jadi direlain gitu aja ya, Ya, Mbak. ya Cuma udah. ya bakatnya masih ada sampai sekarang ya. Ya mengalir aja sih. Kalau misalkan ada kayak endorse foto, hijab atau ya fashion yang lain ya boleh, masih bisa gitu. Berarti kalau Mbak Dinda ini lebih ke fashion ya? Kalau seumpama bisa dikembangin ke dunia digital gitu. Betul. Awalnya itu ya juga mulai dari fashion, taunya fashion. Makanya Gitu. dimanapun aku berada harus dress well ya. Sip, ya. Gitu ya guys ya. Kita juga harus dress well. Nah, untuk kedepannya goals-nya Mbak Dinda seperti apa? Mungkin tahun depan 2026. goals Cuman tersendiri? kepengen ngembangin aja sih. Soalnya kan udah running ya. Ya, Jadi udah berjalan jadi harus dikembangin lagi ya, mulai dari segi konten, bisnisnya juga harus oke. Ya semuanya itu harus berjalan. Ya meskipun pelan-pelan lah ya kan. pelan-pelan. Harus di awalnya pelan-pelan dulu, Ya, nanti itu proses ya Mbak ya, nggak Betul. harus kayak langsung melejit gitu. bisa. Itu mana ada instan. Iya, makanya gitu. Harus proses sih, harus menikmati lah ya prosesnya. Nah, proses Gitu, gitu. Nah, untuk dari yang orang-orang yang baru mulai gitu Mbak, bangun personal branding, mereka itu
kayak kurang percaya diri. Mungkin ada tips dari Mbak Dinda sendiri? Nah, kalau tipsnya ya dari aku ya pasti harus mengenal dirinya sendiri dulu. Gitu. Nah, sukanya apa nih? Kalau misalkan emang suka menggambar misalnya, ya udah bikin konten, siapin kamera, gambar. Gitu. Meskipun nggak kelihatan wajahnya ya. Gitu. Jadi untuk personal awalan. branding itu nggak melulu kelihatan wajahnya, dia menunjukkan bakat gitu ya. Bakatnya juga bisa. Nah, kalaupun ya misal kayak aku dulu, Iya. aku nggak pede nih kalau misalkan kelihatan wajahku. Akhirnya kan aku cuman nge-review tanpa wajah. Ya udah seadanya. Tapi kan akhirnya orang ngerti, oh, Dinda ini berarti suka nge-review skincare loh atau Gitu. makanan loh, meskipun nggak kelihatan wajahnya. Tapi kan dari nama udah tahu Ya, gitu loh. udah tahu ya. Terus akhirnya mulai berani untuk menunjukkan muka, ya kan ya. Nah akhirnya terbiasa. Tapi kadang ada yang nggak pede ketika di shoot sambil ngomong. Oh gitu. Nah Jadi itu muncul nggak pedenya kalau itu. kayak misalnya nih, ini kan kita lagi podcast nih, Ya, ya kadang kita kan podcast. kayak nggak pede ya kayak Ya. ngomong gini. Ini bagus gak sih? Ya. Ini kalau dilihat orang pantas nggak Iya, sih kan gitu ya? nggak sih, gitu. Nah, biasanya kalau misalkan memang masih belum pede untuk ngomong langsung di depan kamera, ya udah VO juga masih bisa. Gitu. VO Voice masih over, bisa. ya. Kalau cuman nunjukin ya kayak aku dulu itu cuman nunjukin punggungku doang, nggak kelihatan enggak. wajahnya. Ya yang penting kan ada suaranya. Ya. Itu juga bisa. Berarti dulu lebih banyak voice over sama nunjukin produk gitu ya? Coba deh lihat Lama-kelamaan pede. di Instagramku, nggak Gitu. nggak ngomong langsung, jadi kayak ya malu gitu kayak Ya, lihat orang ini pantas nggak sih orang ini ngomong gitu, gitu loh, gitu sih. Oke. Nah oh ya, yang terakhir nih itu ubah mindset. Ubah mindset. Yang itu, Mbak? awalnya malu ya udah semua itu nggak harus sempurna. Jadi harus berani untuk mengawali diri, membuat konten. Oh, ini menurutku bagus kok. Ya udah, kalau misalkan menurutku bagus, orang lain pasti akan berpikir Suka. seperti itu. Ya. Gitu. Jadi jangan mendengarkan kata orang. Kadang kan baru bikin konten. Iya. Udah takut dijudge gitu ya, Mbak ya. Sok jadi reviewer, influencer. Nah, biasanya kan banyak ya, Ya, banyak. orang-orang sekitar yang akan bilang seperti itu. Iya, Tapi ya ngejudge. itu kadang yang bikin orang itu kayak akhirnya Bangkit. justru nggak berpengaruh. down, malahan. Down. Akhirnya dia malu kan. Iya. Nah, tapi ya itu lagi, ubah mindsetmu. Kalau emang kamu udah yakin ya sama dirimu sendiri, terus kamu udah juga siap menghadapi komenan-komenan yang mungkin Gak enak nggak didengar. enak didengar, ya udah lanjutin aja, gas terus. Terus. Nggak usah dengerin kata orang ya. Iya. Itu buat awalan itu, gitu. Oke, yang terakhir ini Mbak, cuma gelap. Kalau Mbak Dinda bisa ngomong sama masa lalu atau Mbak Dinda yang kecil, Mbak Dinda mau ngomong apa sama diri Mbak Dinda sendiri? Ya, tahu gitu kontennya ya dari dulu biar Dari jadi dulu. kaya ini. Kan jadi miliarder ya Mbak ya. Tapi ya emang harus butuh proses Iya, ya, butuh pelan-pelan. proses. Makanya kan entah kamu menjalankan bisnis, entah kamu belajar ngonten, itu juga harus membutuhkan proses ya kan, nggak bisa langsung kayak tiba-tiba instan langsung terkenal, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan emang harus memperluas koneksi juga, itu harus ya penting ya, gitu sih Bes. Oke, nggak kerasa sesi podcast kita udah selesai nih bersama narasumber yang kita undang Mbak Dinda Terima Virgi kasih banyak. Sejanari. Makasih ya Mbak sudah datang Sama-sama. dan sudah Sama-sama. berbagi informasi dan ilmu tentang personal branding. Cukup sekian, Zitok mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.